Kali ini, kita bahas sesuatu yang gelap dan nyata. Cara mengatasi rasa malas dan tingkatkan produktivitas harianmu. Kamu pernah merasa malas itu seperti racun yang perlahan merusak hidupmu? Bangun pagi terasa seperti siksaan. Kerja menumpuk jadi mimpi buruk. Dan akhirnya, kamu stuck di tempat yang sama, penuh penyesalan. Ini bukan sekadar masalah kecil. Ini bisa hancurkan mimpi-mimpimu, hubunganmu, bahkan masa depanmu. Video ini bakal kasih cara keluar dari kegelapan itu. Tapi ingat, kalau kamu abaikan, kamu bakal tenggelam lebih dalam. Tonton sampai habis, atau kamu bakal nyesel. Mari kita mulai, tanpa basa-basi. Pertama, pahami dulu kenapa malas itu muncul. Seperti hantu yang tak terlihat. Ini bukan sifat bawaan, tapi akibat dari kelelahan kronis, motivasi yang pudar, atau lingkungan yang toksik. Dari perspektif psikologi, malas adalah procrastination, kebiasaan menunda yang bikin otakmu kecanduan kenikmatan sementara hidupmu hancur pelan-pelan. Bayangin otakmu seperti predator yang lebih suka rebahan daripada berjuang. Kalau dibiarkan, ini jadi lingkaran setan. Kegagalan bertumpuk, depresi datang, dan kamu kehilangan segalanya. Kabar buruknya, kebanyakan orang gagal keluar dari ini. Tapi kalau kamu serius, ada cara melawannya. Aku bakal bagi jadi langkah-langkah keras yang harus kamu ikuti. Atau kamu bakal tetap di jurang yang sama. Langkah pertama, kenali pemicu malasmu seperti mengidentifikasi musuh. Jangan pura-pura buta. Luangkan waktu setiap malam untuk introspeksi brutal. Tanya diri, hari ini, apa yang bikin aku jatuh ke lubang malas? Scroll sosmed yang sia-sia? Atau tugas raksasa yang bikin mual? Misalnya, kalau malas olahraga karena terlalu repot, itu alibi murahan realitanya. Kamu biarkan tubuhmu membusuk. Pengalaman pribadiku. Dulu aku hampir hancur karena overwhelmed content. Pemicunya tugas tak berstruktur yang bikin aku ingin menyerah. Catat di jurnal gelapmu. Atau kamu bakal ulangi kesalahan fatal itu selamanya. Ini bukan permainan. Ini perang melawan dirimu sendiri. Langkah kedua, terapkan teknik Pomodoro. Atau kamu bakal kehilangan waktu selamanya. Metode ini dari Francesco Cirillo. Kerja 25 menit. Fokus seperti di bawah ancaman, lalu istirahat 5 menit paksa. Setila for siklus, break panjang jangan curang. Kenapa ini krusial? Otakmu rapuh, gak tahan lama tanpa jeda. Dan tanpa ini, kamu bakal burn out total. Bayangin, ngerjain laporan yang endless. Tanpa pecah, kamu bakal menunda sampai deadline hancurkan karirmu. Aku coba, dan itu selamatkan aku dari kegelapan produktivitas naik. Tapi kalau nggak konsisten, kembali ke nol. Gunakan timer, matiin semua distraksi. Atau sosmed bakal telanmu hidup-hidup. Langkah ketiga, set goals kecil yang realistis. Karena goals besar cuma bikin kamu takut dan lumpuh. Jangan mimpi tinggi kalau dasarnya rapuh. Mulai dari belajar 10 vocab hari ini daripada kuasa bahasa Inggris dalam seminggu. Ini micro habits dari Atomic Habits James Clear. Kalau gagal, kamu bakal merasa pecundang abadi. Temenku dulu malas baca, mulai kecil, sekarang sukses. Tapi banyak yang gagal karena sombong. Tiap pagi, tulis 3 goals. Smart, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Contoh, selesai email sebelum jam 10. Atau hari ini sia-sia. Gagal, kamu bakal tenggelam dalam penyesalan. Langkah keempat, bangun rutinitas pagi yang brutal untuk lawan kegelapan. Pagi adalah medan perang. Kalau mulai lesu, seharian hancur. Bangun. Minum air seperti obat penawar. Meditasi 5 menit dengan afirmasi keras. Hari ini aku harus bertahan. Atau kalah. Olahraga ringan. Atau tubuhmu bakal protes nanti. Sarapan sehat. Hindari kafein berlebih yang bikin crash seperti jatuh bebas. Aku lakukan ini setiap hari. Kalau skip, malas balik seperti monster. Fondasi ini kalau runtuh, hidupmu ikut ambruk. Langkah kelima, cari accountability partner. Karena sendirian kamu bakal kalah. Manusia lemah, butuh pengawas untuk cegah kegagalan. Janji lapor progres ke teman. Atau join komunitas yang kejam. Kalau kamu gagal, studi bilang, dengan ini peluang sukses 95%. Tapi tanpa, kamu bakal jadi korban statistik kegagalan. Aku punya grup, kita tekan satu sama lain. Cari satu orang sekarang. Atau tetap kesepian di kegelapanmu. Langkah keenam, hindari multitasking. Atau otakmu bakal pecah. Ini bukan efisiensi. Ini bunuh diri lambat. Penelitian bilang, IQ turun 10 poin, kamu jadi bodoh sementara. Fokus satu tugas, selesai, baru lanjut. Gunakan app blocker atau distraksi bakal hancurkanmu. Aku terapin, waktu kerja singkat. Kalau enggak, chaos total. Langkah ketujuh, reward setelah selesai. Tapi jangan berlebih.
Otak suka imbalan. Tapi kalau salah, jadi kecanduan buruk setelah tugas. Es krim kecil tapi. Ingat, ini bukan pesta. Aku pakai untuk gym. Tanpa malas menang. Gagal kontrol, kamu bakal jatuh lebih dalam. Langkah ke-8, jaga kesehatan atau malas bakal permanen. Tidur kurang, tubuh hancur, makan jelek, energi hilang. Aku pernah burnout, hampir hancur total. Istirahat mental atau depresi datang. Tubuh rusak, hidup rusak. Langkah ke-9, review mingguan atau kamu bakal ulangi kegagalan. Lihat apa yang gagal, adjust keras. Ini proses gelap. Konsisten atau mati. Itu 9 langkah untuk mengatasi rasa malas dan tingkatkan produktivitas harianmu. Challenge buat kamu. Pilih satu tips dari video ini dan terapin hari ini juga. Share di komentar tips mana yang paling kamu suka atau pengalamanmu mengatasi malas. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain bell notification biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Stay alive in this fight. Sampai jumpa.